pembentuk komponen bentuk dari tikus ini. Maka dari itu kami memilih materi ini sebagai tema kami karena kami ingin menjelaskan kepada pengguna komputer untuk lebih mengetahui terhadap komponen bentuk tikus. Untuk penjelasan materi, yang pertama menjelaskan proses belajar, yang kedua menjelaskan fungsi komponen tikus dan cara kerja tikus. Berikutnya adalah deskripsi produk dari market yang telah kami buat, yaitu sebuah market tikus yang setiap komponennya dipisah dari garis bawah, lensa, papan sirkuit hingga mulainya, dirancang dengan berani agar bisa dipelajari dan mengenali dengan cara kerja tikus optik serta alas. Ini adalah kajian teori pengertian market pembelajaran. Yang dari market pembelajaran adalah tiruan dari yang asli terus dibuat kayak miniatur seperti ini agar bisa diberikan dan dipelajari. Jadi adalah sebuah alat yang menggunakan perusahaan yang komputer dari Amerika kami tambahkan dengan robotik. Kemudian tikus itu terdapat beberapa jenis tikus. Yang pertama terdapat tikus optik yang dimana tikus itu menggunakan kabel USB sebagai konektornya. Nah, kelebihan dari tikus optik ini yaitu lebih sensitif terhadap pergerakan dan juga kekurangannya terdapat pada harga yang lumayan mahal. Kemudian yang kedua terdapat tikus balatrek. Tikus balatrek ini menggunakan pada namanya sendiri dikatakan ada balatrek, maka pada penggunaannya menggunakan balatrek untuk scroll pada halaman. Kemudian ada kelebihan dari balatrek itu harganya relatif murah. Kemudian kekurangannya balatrek itu harus dibersihkan terlebih dahulu, harus sering-sering dibersihkan karena jika tidak akan mengganggu berjalannya balatrek. Kemudian ada tikus nirable, yaitu tikus yang menggunakan bluetooth sebagai konektornya. Kelebihannya yaitu lebih simpel, lebih kemana-mana, dan untuk harganya harga lebih mahal. Kemudian dari tikus ini yang menggunakan cahaya dari LED untuk membaca gerakan dari bawah, lalu dan juga menggunakan sinyal optik. Kemudian di sini kami melihatkan komponen dari tikus optik. Pada bagian bawah casing ini merupakan sebuah tempat di mana papan sirkuit berada. Kemudian dilanjutkan dengan lensa. Lensa ini adalah tempat untuk pembiasan cahaya pada yang akan dikirim kepada sensor. Kemudian di sini ada papan sirkuit yang dimana di papan sirkuit ini terdapat microchip yang adalah sebuah tombol saklar yang menjelaskan tentang tombol klik kanan dan klik kiri. Kemudian di sini terdapat sensor yang biasanya digunakan untuk menerjemahkan listrik menjadi warna digital. Kemudian di sini terdapat LED untuk memberikan cahaya kepada lensa untuk dipandukan kepada sensor. Kemudian ada scroll wheel atau roda bulir. Roda bulir ini berfungsi sebagai tempat untuk men-scroll bagian atas dan ke bawah. Kemudian terdapat casing atas. Casing atas ini berfungsi sebagai pelindung pada papan sirkuit dan juga sebagai tempat kenyamanan pengguna dalam penggunaan tikus. Kemudian ada pemberat. Pemberat ini tidak selalu ada pada jenis tikus, namun biasanya terdapat pada tikus ini. Kemudian terdapat tombol klik kiri dan klik kanan. Tombol klik kiri itu berfungsi untuk menjalankan suatu instruksi utama dan juga tombol klik kanan untuk melihatkan menu tambahan. Dan juga biasanya ini ada casing pelindung pada mouse yang terdapat merek dari mouse tersebut. Cara kerja dari tikus optik memancarkan cahaya ke permukaan bawah mouse. Lalu lensa pada bawah mouse akan memantulkan cahaya ke arah sensor. Sensor akan menangkap pantulan cahaya dari LED tersebut perlahan akan diterjemahkan oleh komputer sebagai pergerakan cahaya. Ini adalah pembiasan cahaya di berbagai alas. Di permukaan lain pola kain masih bisa dibaca, tetapi jika jenis kain seperti kilat warna cahaya atau warna kain gelap membuat pergerakan kursor di layar akan terjelas. Berikutnya di pola permukaan atas, biasanya di pola permukaan atas ini paling ideal karena permukaannya halus dan bisa dibaca oleh sensor optik. Berikutnya di permukaan kaca. Di permukaan kaca biasanya pergerakan mouse akan tidak terbaca karena kan sifat kaca yang bisa memantulkan cahaya berbeda. Sebenarnya di permukaan plastik. Di permukaan plastik pergerakan mouse akan bisa terbaca jika jenis plastiknya itu tutup atau tidak membelah tidak terlihat. Berikutnya tampilan produk. Di tampilan produk ada judul market pembelajaran tentang komponen bentuk tikus optik beserta fungsinya. Dan sini ada beberapa komponennya dan lalu ada penjelasan tentang percobaan lensa optik. Kemudian market ini adalah bersifat interaktif sehingga menggunakan penjelasan fungsi dan komponen mouse, menampilkan cara kerja sensor serta grafik di berbagai alas
secara visual dan memiliki desain yang modern serta estetik sehingga menarik perhatian dan membagi siswa lebih mudah memahami materi. Manfaat untuk siswa yaitu mempermudah siswa mengingat pos secara visual. Manfaat untuk guru adalah sebagai alat bantu visual perangkat keras komputer. Manfaat untuk sekolah adalah menambah alat perangkat komputer. Untuk kebutuhan alat dan bahan kami menggunakan alat objek, amplas, dan satu set dan tembak. Dan untuk bahan kita menggunakan mouse bekas yang rusak, PVC, akrilik, dan pilox. Dan anggaran biaya pembuatan kami mulai dari pilox jumlahnya 1 berwarna putih, harga satuannya adalah 20.000, dan laser jumlahnya 1, harganya 10.000. Setelah itu stiker 3 lembar dengan harga satuannya 3.800. Di lain kita tampilkan timeline. Ini ada dokumentasi dari kami dalam mengerjakan PPDL. Itu kan harus dipakai karena terhalang oleh ini kami tidak bisa menampilkan di sini. Jadi stop dulu. Tekan.
Kalau tanpa napas, cahaya tidak terpusat kumpul kecepatan lagi. Kan nggak habis sebenarnya. Saya badan kiri kan nggak pernah kait selalu kumpul. Nanti kalau berbesar cahayanya besar. Mungkin kalau jadi samping tanpa napas, ini kan nggak bisa bergerak masnya. Terus apa ya? Kan di sini. Kami sama-sama di orang berarti jangan saya masuk ke video videonya soalnya biar bisa kita cepat masuk itu butuh surface rumah itu alas rumah ya sejauh itu ada kalau pemain kain kalau itu kertas itu apa aja kalau nggak ada sama sekali ini harus ini kan bos itu masuk itu jadi berdasarkan baca dulu kan ada beberapa baca itu kalau baca hasilnya sesuai dengan itu kalau dibaca yang sesuai cara kerja asal untuk menerima data karena bergeser perubahan dari mouse sinar asal atau apa sih melakukan alas betul kemudian alas itu responnya melakukan biasa itu biasa
Di sini pembiasan cahaya dipakai alas itu ya. Kalau lebarnya di sini bukan benar. Yang betul ya mas? Ada Pak, kalau mencari pembiasan ada pemantulan arah cahaya, pembelokan dan pemantulan cahaya. Kemudian nih, pemantulan. Iya, iya sih tahu benar tuh pasti. C. Sekarang yang apa lagi? Ini lagi. Bukan pakai T. Apakah sama pembiasan dengan pemantulan? Ini Pak tulis. Karena sama tidak tahu dari kalian. Cahaya. Oke, katanya Mbak Ali sudah dalam tema berbeda. Nah, mana yang akan saya jadikan acuan bahwa cara kerja mouse optik itu biasa, ataukah cara kerja mouse optik berdasarkan pemantulan? Ketikus mouse optik. Ketikus optik merupakan ketikus gambar pemancaran di cahaya LED. Itu dipakai sel cahaya mendeteksi. Sensor ini membangun bantuan cahaya yang dipantulkan menjadi sinyal digital yang kemudian dikirim ke komputer. Komputer menggunakan sebagai perangkat khusus. Pertanyaan saja berdasarkan pemantulan current cahaya atau pembiasan. Di sini definisinya tidak. Jadi ya. Pantulan bias. Satu aja. Kalau itu udah ada beda kok. Ya kan sudah ada sistem ada jalan. Di sini kita menyebutkan jelas tentang buka halaman bunga. Cara kerja tikus menggunakan sensor optik atau laser untuk mendeteksi gerakan permukaan datar. Sensor ini mengubah beban moral cahaya yang dipantulkan menjadi sinyal digital yang kemudian dikirim ke komputer atau komputer menerjemahkannya sebagai pergerakan kursor pada layar. Jadi kesimpulannya berdasarkan apa yang ada tulis pemantul, berdasarkan poin yang ada tulis melakukan pembiasan mana yang benar. Di sini tidak menunjukkan biasa, karena tidak menunjukkan pemantulan. Bapak ini, sing benar sing. Pembiasan. Sekali lagi, mouse bekerja berdasarkan pembiasan atau pemantulan cahaya. Kalau dengan anak aku jadi mau buku, aku dikatakan Mbak Ali itu berdasarkan pembiasan atau pemantulan cahaya. Gitu ya. Berarti apa? Pasti. Berarti ada misi. Biru berarti. Tapi kalau ke atas menerjemahkan pembiasan dan pemantulan sama seperti aku. Kami ikut tahu ya. Pembiasan biasa, pemantulan. Pada ini sekalian. Ini jelas. Contoh, pemantulan kue kocok. Ini pembiasan. Dia melalui dua media. Melo, jadi pembelokan. Jadi gambarnya tidak akan kembali sama. Apa ini? Aja siapa yang tertarik dari ini berdasarkan tunjukkan gambar dia. Oke, tanya. Jikalau mouse berdasarkan pemantulan, Anda punya cermin, bukan kaca cermin. Apakah mouse akan bekerja efektif atau tidak? Karena berdasarkan pantulan. Ingat bahwa pantulan tidak berkaca. Itu apa jarum seperti apa yang Anda inginkan dari seperti yang Anda miliki. Dan sekarang kalau mouse menggunakan alas cermin bukan kaca, apakah bisa bekerja? Karena pantulannya sempurna, benar kan? Nah, yes. Gimana pendapat saudara? Saudara, 15. Apakah bisa bekerja efektif di cermin bukan kaca? Tidak. Tidak. Kalau kamu? Tidak. Kalau kamu? Ada cermin, bukan ada kaca ya? Ya, kalau kamu enggak? Tidak. Ada saran enggak? Kenapa? Ya kan, jawab itu dengan alasan. Wih, memang nampak, kenapa? Belum ngerti, nampak. Ya dah, suatu nanti nampak, nampak itu nampak. Karena pemantulannya ada sebelah saja, jadi tidak menyebar ke seluruh lensanya. Itu, ya kan? Kamu kan? Ini, coba. Ada alasan. Pemantulannya itu pada sepakat dan kemudian saya tidak mengatur ke arah sensornya dan Ya, cermin itu pantulan sempurna. Sama kayak seperti kaca ya. Kita jawab tidak atau karena ini merupakan kaca yang memiliki pemantulan sempurna. Iya dong, kamu ada pada posisi fokus ya tengah kaca. Ngocok, pada itu masih balik ya kan jadi di kanan. Tapi sempurna atau penghasilannya? Tetap jawabnya tidak. Tetap tidak. Ya, ya, kamu enggak. Tadi cermin bisa efektif digunakan terus. Sebenarnya perlu yang berapa? Ya. Yang lagi tetap berhasil ya? Tidak, alasan lo. Ini berarti itu seperti tadi pakai. Ya. Apa alasan lo lagi, Bang? Tapi ini cara masih. Baik,
Ada pasar. Oh, biasa gitu ya. Harusnya oke. Di sana memancarkan cahaya ke permukaan. Next. Next. Nah ini bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Jadi itu kaca bukan sih? Apa bedanya kaca sih tadi? Semuanya sama kaca. Betul? Ada nggak sama kaca? Oh. Biar kaca dong. Di sana adalah kain kertas kaca sama plastik di sana. Ini kaca, kenapa kaca di kertas di kertas? Karena kalau kaca itu bunganya rata, jadinya sulit untuk dipecah. Kembali saya pertanyaan saya, apakah efektif jika saya menggunakan cermin sebagai alas, Mas? Apa jawabannya ada di dokumen kamu? Nanti senang kok kasih waktu. Harusnya Anda sampaikan, bisa Pak? Kenapa? Karena satu masalah yang bukan dia bisa mantul, yang kedua permukaannya tidak halus. Sedangkan cermin satu pasal ini yang salah kedua tidak halus, sehingga tidak efektif. Alternatif kalau ada kertas. Dan kertas kaki mantul sebagai cermin. Yang ada banyak ada beberapa yang salah, ya ada beberapa yang mantul karena kertas itu sudah bulan dari itu, nanti dia akan mantul. Tetapi dia memiliki nilai plus dari pasal dibanding apa yang Anda tulis ini. Tiga, bagaimana Anda memahami apa yang Anda tulis baik di dalam laporan maupun foto. Itu sebenarnya final. Oke, yang pertama itu pahami betul masalah nggak aktif, masalah yang matematik, hanya bahas ada yang bahas masalah mas, hanya bahas masalah optik, eksplorasi dan ternyata itu bisa Anda kan kalau keluar dari bahasan mos atau optik. Oke, pertama yang kedua, ada pengalaman Anda sudah membuat video pendek. Video pendek itu yang apa? Nah, itu kan inilah pengalaman. Makanya saya minta beberapa bimbingan saya untuk membuat seperti ini. Inilah pengalaman Anda tahu. Kadang kalau suara feedback, kalau suara itu buat, suara ini ngomong. Kadang kalau suara ini lagu-lagu ini, kadang suara ini ngomong terlalu bias. Nah, harapan saya nanti di PJB yang kedua, Anda sudah tahu tadi. Yang saya lihat sebenarnya itu, kembali Anda membiasakan untuk melakukan dialog dengan teman-teman sama bahasa. Itu masalah nanti itu yang belum proses. Harapannya PJB yang kedua lebih bagus yang jelas. Oke, sudah. Ini tadi sudah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.